Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap memang menimbulkan ketakutan, kecemasan. Orang yang melawan kerajaan atau raja ditangkap. Memang kerajaan juga perlu kondisi yang stabil. Tapi kerajaan Romawi adalah kerajaan penindas yang tidak ingin ada perlawanan atau pemberontakan dari manapun. Maka setiap usaha-usaha untuk melawan keberadaan tentara atau pemerintahan Romawi akan dimusnahkan. Namun hal itu tidak menimbulkan ketakutan pada diri Yesus. Memang di sini dikatakan bahwa Yesus menyingkir. Menyingkir bukan berarti bahwa Yesus takut atau bersembunyi, tapi menyingkir untuk menyiapkan sebuah perlawanan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan juga para suster, perlawanan di sini yang dimaksud tentu lain. Yesus tidak menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Justru itulah yang dilawan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal yang membuat penderitaan memang harus dilawan. Tetapi bukan dengan cara yang sama. Yesus untuk mengadakan perlawanan, dia mengumpulkan orang-orang. Dan Yesus memilih para muridnya, 12 orang murid yang dipilih sendiri. Bukan mewakilkan kepada orang lain, tetapi Yesus memilih sendiri. Supaya tahu, melihat sendiri siapa yang akan mengikutinya. Panggilan yang diterima oleh para murid artinya langsung berasal dari Allah sendiri lewat Tuhan Yesus. Dan mereka pun langsung menjawab dengan kesediaan. Mereka mengikuti Tuhan. Kelompok lain yang ikut tentu saja ada banyak orang yang juga tertarik untuk mengikuti Yesus. Kelompok ini adalah kelompok pendengar, bukan kelompok yang sungguh militan seperti yang dibentuk Yesus dengan memilih sendiri, yaitu komunitas para murid. Tapi kelompok yang lebih besar ini adalah kelompok yang rupanya sebagai simpatisan. Mereka mendengarkan, mereka tahu, mereka mengerti, tetapi mereka seringkali ketika ada kekhawatiran, ada kecemasan, dan merasa akan dirugikan atau mendapat kerugian, terancam keselamatannya, dengan mudah mereka berbalik. Dengan cepat mereka tidak mengakui kembali apa yang sudah diterima dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan jelas bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan kekerasan dengan kekerasan. Tuhan Yesus menghindarkan itu. Justru kekerasan dilawan dengan cinta kasih. Kekerasan dilawan dengan kebaikan. Demikian pula dengan ketidakadilan dan hal-hal yang merugikan orang lain harus dilawan dengan kebaikan. Tentu hal ini cara baru pada zaman itu. Karena setiap kali orang mendapatkan kekerasan selalu melawan. Cara yang paling mudah, cara yang paling singkat dan dirasa gampang adalah melakukan hal yang sama seperti yang dia terima. Jadi kalau dia mendapatkan kekerasan fisik, maka akan membalas pula dengan kekerasan fisik. Ketika orang mendapatkan kekerasan kata-kata, demikian pula dia akan membalas dengan cepat kekerasan dengan kata-kata.
Kalau misalnya dibully di media sosial, dia juga akan membalasnya di media sosial. Selalu begitu. Dan ini adalah cara yang mudah. Orang mencari kemenangan. Yang dipikirkan adalah kemenangan. Saya bukan orang yang kecil. Saya bukan orang yang biasa. Saya adalah orang yang lebih hebat daripada yang lain. Saya punya harga diri dan lain sebagainya. Yang diajarkan Yesus adalah bagaimana kita melawan dunia ini dengan hal-hal negatif yang ditimbulkan lewat perbuatan-perbuatan baik. Sehingga di dunia ini dipenuhi dengan hal yang baik lewat orang-orang yang baik. Kekerasan atau ketidakadilan dan sebagainya harus dihentikan. Dan orang Kristiani adalah agen-agennya yang wujudkan dunia yang damai, dunia yang adil, dunia yang penuh keselamatan. Maka kita sebagai orang Kristiani dipanggil terus-menerus untuk melakukan perlawanan atas hal-hal yang membuat orang sengsara, buat orang menderita, mengalami ketidakadilan dengan melakukan kebaikan. Mungkin hal ini hal yang aneh, tapi kita tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan, konflik, dan juga untuk menciptakan perdamaian di dunia. Tanpa ada niat mengalah, kerendahan hati, dan juga mewujudkan perdamaian, tidak ada usaha yang lain yang melebihi cinta kasih yang bisa melakukannya. Kekerasan sebesar apapun atau kekuatan sebesar apapun, kalau itu dilakukan dengan kekerasan, tidak akan mampu menciptakan perdamaian. Kita juga kita melihat dari berita-berita tentang perang di Rusia dan Ukraina. Setiap kali senjata ditambah dan dibuat semakin hebat, semakin besar, semakin luar biasa, tidak akan dapat menciptakan perdamaian. Kecuali mereka duduk bersama, minta maaf, dan kembali untuk hidup bersama dengan baik, penuh cinta kasih. Itu jalan yang mudah, jalan yang cepat untuk menyelesaikan atau mewujudkan perdamaian. Tapi nyatanya justru tidak dipilih. Karena ada faktor-faktor lain di mana orang lebih menyukai perang daripada perdamaian. Ibu, bapak, saudara-saudari, ajakan Tuhan Yesus hari ini adalah bagaimana kita hidup dalam cinta kasih dan kita dipilih oleh Allah. Komunitas para rasul tidak berhenti pada zaman dahulu, tapi komunitas itu berlanjut sampai sekarang dan berkembang menjadi gereja. Dan kita adalah bagian dari gereja itu yang melanjutkan tugas perutusan Tuhan Yesus untuk wujudkan damai, hidup bersama dengan penuh damai dimanapun dan dengan siapapun. Semoga kita bersedia untuk menjadi agen pembawa damai ini, mulai dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Semoga setiap konflik, pertikaian yang ada bisa kita selesaikan dengan rendah hati, penuh damai, dan terwujud damai dalam kehidupan kita bersama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.